Kami sungguh terkejut kunjungan mendadak. Kami tahu, kami sadar pemerintah Republik Indonesia sedang melakukan refocusing. Tetapi ini juga penting, mengingat kabupaten ini adalah salah satu dari 73 kabupaten Indonesia yang merupakan kabupaten dengan angka stunting yang cukup tinggi. Kesian ya, tidak boleh mereka begitu. Saya dalam hati memang orang kalau berasal dari susah, dia akan melakukan kegiatan dengan hati sendiri yang dia sudah rasakan dari dulu sampai sekarang. Mari kita dukung bendungan ini, karena air ini tidak hanya memberikan kita melepaskan dahaga, tapi air, saya selalu mengatakan ada 3 singkatan, ada singkatannya. NTT tidak akan bisa berubah tanpa air. Selama Pak Jokowi ini memang perintahnya membangun bendungan minimal 7 di NTT. Menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan, tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Oleh sebab itu di provinsi yang lain hanya dibangun satu bendungan, kadang enggak juga dibangun. Di sini 7, dan 7 semuanya. Itu pun Pak Gubernur, Pak Wagub masih mau minta tambah lagi. Ketemu Bupati, tambahnya sekarang waduk dan bendungan semuanya. Karena memang rumusnya di situ, jurusnya memang harus dimulai dari air. Cerita di balik kunjungan Menteri PUPR di lokasi pembangunan Bendungan Napung Gede, mega karya Jokowi yang menjanjikan masa depan masyarakat Sika. Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali lagi bersama saya Yanes Petir dari Timur Tengah alias dari timur yang tinggalnya agak ke tengah. Para sahabat Suara Flores yang budiman, kembali kami mengupdate konten video informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Kali ini datang dari Menteri PUPR Republik Indonesia Muhammad Basuki Hadimulyono. Ceritanya, pada Rabu 5 Agustus tahun 2020, Menteri Basuki bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Adapun agenda kunjungan kerja Menteri Basuki kali ini yakni meninjau progres pembangunan Bendungan Napung Gede di Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika. Bendungan ini disebut dapat menjanjikan masa depan masyarakat Sika yang sehat, Sika yang subur, Sika yang hijau dan tak lagi kering seperti saat ini. Data yang dihimpun Suara Flores, kunjungan Menteri PUPR ini adalah kunjungan yang kedua kalinya. Pertama, pada kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama, atau pada masa kepemimpinan Bupati Yosef Ansarera dan Wakil Bupati Paulus Nongsusar pada April 2016 lalu. Agenda waktu itu adalah melihat dari dekat terkait lokasi pembangunan Bendungan Napung Gede. Sedangkan pada tahun 2020, Menteri Basuki meninjau perkembangan pembangunan Bendungan Napung Gede yang sebentar lagi akan selesai. Selamat datang Bapak Menteri PUPR. Kami sungguh terkejut ya berita kemarin kunjungan mendadak. Terkejutnya apa? Senang hati karena waduk Napung Gede pasti selesai. Kita berikan aplaus untuk ini. Pekerjaan ini dalam perjuangannya banyak persoalan kita hadapi, namun restu Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, semua masalah-masalah bisa diselesaikan satu persatu dan pembangunan ini tetap berlanjut. Sesuai rencana bulan November harus selesai, tetapi waktu kita masih tersisa. Yang masyarakat inginkan di kabupaten ini adalah
pembangunan waduk Napung Gete yang membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Kabupaten Sika pasti selesai, entah di tahun ini atau tahun depan. Pekerjaan selanjutnya kami sangat berharap Yang Mulia Bapak Menteri PUPR agar dilaksanakan sesuai rencana, walaupun di tengah-tengah COVID-19. Kami tahu, kami sadar pemerintah Republik Indonesia sedang melakukan refocusing, tetapi ini juga penting mengingat kabupaten ini adalah salah satu dari 73 kabupaten di Indonesia yang merupakan kabupaten dengan angka stunting yang cukup tinggi. Angka stunting kami 5.000. Kami sedang berusaha untuk menekan, ditambah dengan ketersediaan air baku. Ini kami yakin sekali NTT Kabupaten Sika akan bebas dari stunting karena perhatian yang begitu besar dari Bapak Menteri PUPR. Sehingga selain berusaha, kami pun selalu berdoa ya, semoga seluruh kegiatan di sini dan para pekerja karyawan berusaha dalam semua segmen bisa melaksanakan dengan baik, dan di tahun-tahun mendatang. Sejumlah wartawan pun hadir meliput dalam kunjungan kerja Menteri PUPR kali ini. Bersama beberapa teman, kami menggunakan mobil milik mantan Kadis PUPR Fred Jen. Kami berangkat dari Bandar Udara Frans Sedat sebelum Menteri bersama rombongan tiba di bandara tertua di Flores ini. Kami melintasi ruas jalan negara Maumere Larantuka atau ke arah timur kota Maumere, lalu menuju lokasi pembangunan bendungan Napung Gete, melintasi ruas jalan tanah yang sudah dilakukan pengerasan itu. Namun demikian, pada ruas jalan ini kita harus ekstra hati-hati. Memang jalannya cukup lebar, tapi belum di hot mix. Selain debu yang pasti mengganggu kita, karena banyak kendaraan proyek yang mengangkut material melintas setiap waktu, termasuk kendaraan milik warga yang lalu lalang, banyak tanjakan yang cukup menantang adrenalin para sopir. Ya, kita harus ekstra hati-hati melintas di ruas jalan ini. Kurang lebih 1 jam, kami akhirnya tiba di Desa Ilen Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika, lokasi di mana bendungan Napung Gete dibangun Presiden Joko Widodo. Inilah kondisi terkini pembangunan bendungan Napung Gete yang kemudian kami dapat informasi bahwa fisik pembangunan bendungan ini sudah mencapai 84,21% yang akan dilakukan pengisian air pada Desember 2020 ini. Seperti inilah suasana bendungan Napung Gete dan aktivitas pembangunan terkini. Ini adalah aktivitas terkini saat Menteri PUPR akan melakukan peninjauan. Setelah tiba di lokasi, Menteri PUPR yang dinampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef A. Naisoik disambut hangat oleh tokoh masyarakat sesuai adat budaya masyarakat Desa Ilen Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika. Menteri Basuki kemudian memberikan sambutan. Menurutnya, bendungan Napung Gete menjadi satu dari 7 bendungan dibangun Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur. Dari rencana 65 bendungan di Indonesia, NTT mendapat jatah 7 bendungan. Hingga saat ini, Kementerian PUPR telah membangun 7 bendungan di Nusa Tenggara Timur. 2 bendungan telah selesai pembangunannya, yakni Bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang yang selesai dibangun pada tahun 2018 lalu.
dan juga bendungan Rotiklot di Kabupaten Belun yang selesai dibangun pada tahun 2019 lalu. Selanjutnya bendungan Temef di Kabupaten Timur Tengah Selatan, bendungan Manikin di Kota Kupang, dan bendungan Napun Gete yang saat ini tengah dalam proses konstruksi. Ada juga 2 bendungan lainnya yang masih tersisa, yakni di Ambai Kabupaten Nagekeo dan di Belekis Kabupaten Belu yang sampai saat ini dalam tahapan persiapan pembangunan. Menteri Basuki mengatakan NTT tak akan bisa berubah tanpa air. Itu adalah alasan Presiden Joko Widodo untuk membangun bendungan di Nusa Tenggara Timur. Bendungan Napun Gete ini memiliki luas 300 hektar dengan kapasitas tampung 11,22 juta meter kubik dengan luas genangan air 99,79 hektar. Napun Gete memiliki keistimewaan, yakni base flow-nya lebih baik jika dibandingkan dengan bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu yang hanya berkapasitas tampung 3,3 juta meter kubik. Dan juga bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang yang memiliki kapasitas 13 juta meter kubik. Bendungan Napun Gete berguna untuk irigasi dan juga memiliki multifungsi sebagai penyedia air baku bagi masyarakat di Kabupaten Sika, yakni sebanyak 214 liter per detik. Selain itu, pengendali banjir sebanyak 219 meter kubik per detik dan juga memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,71 MW. Pembangunan bendungan Napun Gete ini menelan anggaran pendapatan belanja negara sebesar 880 miliar. Mega proyek di era Jokowi ini dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya. Masa kerjanya terhitung sejak Januari 2017 dan akan selesai pada Oktober 2020 ini. Kepada Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo, Menteri Basuki mengharapkan agar ruas jalan menuju lokasi bendungan Napun Gete segera ditingkatkan. Para sahabat sekalian, simak video lengkap sambutan Menteri Basuki berikut ini. Jokowi ini memang perintahnya membangun bendungan minimal 7 di NTT. Karena beliau tahu kebijakan beliau NTT tidak akan bisa berubah tanpa air. Jadi pertama kami mau membangun 66 bendungan baru di Indonesia. Yang 7 harus ada minimal, harus ada di NTT. Makanya NTB saya stop dulu dan geser ke NTT. Saya kira di Pulau Timur sudah ada 4, di Flores ini baru 2 rencananya, 1 di sini, 1 di Bai, 1 lagi di mana Pak Agus? Welikis di Atambua. Saya ada program-program juga untuk menghidupkan NTT. Bahkan air ini, air yang nanti akan ada di sini, ini berapa kapasitasnya? 11 juta, ini hampir sama dengan Ragnamo. Ragnamo sudah 10,5 juta, Rotiklot juga hampir sama, lebih besar sedikit. Jadi saya kira Pak Gubernur 2, Pak Bupati disambung Pak. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan cepat dan saya coba diminta Pak Tus Kepala Balen di Waktu di jalan harus sekalian diperbaiki sebelum ini jadi. Saya dengan anggaran lebih dari 800 miliar di sini, kemudian nanti 11 kilo. Kira-kira 1 kilo berapa meter, berapa rupiah Pak? Dari 3,5? Ya, 1 kilo. Ini ke sekitar 10-an, 3 sampai 100. Saya kira Pak, ya, oke, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi akan kami selesaikan sesegera mungkin. Mudah-mudahan tahun ini kalau bisa akan kita selesaikan. Jadi dengan Pak Dirut kan sudah begitu, ya, tidak harus menunggu Mei. Ini kan sudah 84%, ya. Nanti kita lihat, kita harus selesaikan cepatnya sehingga hujan tahun ini harus sudah bisa kita tampung. Kalau nggak tunggu hujan tahun depan lagi tampungnya, sayang buang waktu. Jadi kalau bisa diselesaikan sekarang, hujan tahun ini bisa langsung ditampung karena ini jauh lebih besar dari Rotiklot base flow-nya. Di sana cuma 50, di sini sudah 600 juta per detik. Jadi saya kira lebih cepat
berkompetisi. Terima kasih Pak Bupati, semua dukungannya, Pak Gubernur, teman-teman bisa kerja nyaman di sini, Pak Polisi, dan di Pak, ya dan di sini ya. Dan pada masyarakat di sekitar Nambu GT, saya juga ucapkan terima kasih atas semua kerjasamanya supaya bendungan ini bisa tetap dapat kita selesaikan dengan baik. Dan tolong itu tetap dijaga, barang-barangnya juga harus dijaga betul supaya kita tetap sehat, produktif, dan selesai tepat waktu atau dipercepat. Sekali lagi saya minta kalau bisa musim hujan ini sudah bisa kita tangani. Nanti ada Pak Malindo itu bisa memberikan jalan keluar untuk percepatan. Selebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofri Solo. Kenapun Keting, Menteri Basuki didampingi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef A. Naisoi. Naisoi melalui sambutannya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian penuh dari Presiden Joko Widodo. Dan sekarang datang lagi Menteri Pekerja Keras yang terus memberi perhatian penuh bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur termasuk Kabupaten Sika. Nusa Tenggara Timur menurut Yosef Naisoi sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan hidup dan untuk kebutuhan pertanian, kebutuhan perkebunan, pariwisata, serta kebutuhan listrik. Air tidak hanya menghilangkan dahaga, tapi memberikan rasa aman, rasa intim, dan juga rasa ramah. Sahabat Suara Flores yang budiman, simak video sambutan lengkap Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef A. Naisoi berikut ini. Tidak berkelebihan, saya mengatakan bahwa perhatian pemerintah pusat kepada Nusa Tenggara Timur sangat luar biasa. Bapak Menteri sampaikan salam kami dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Presiden, yang saya mengatakan pada saat peresmian Roti Klot, mengapa orang NTT ini mencintai Jokowi? Karena Jokowi sudah duluan mencintai masyarakat NTT. Sekarang datang lagi menteri yang begitu luar biasa, sederhana, kerjanya siang hari malam, tidak berkelebihan, saudara-saudara sekalian. Dan bayangkan, orang NTT harus mencintai beliau. Kenapa? Karena dia sudah duluan mencintai masyarakat NTT. Saya tahu persis daerah ini waktu tahun 70-an. Tidak seperti ini. Waktu Pak Bupati masih anak-anak, saya udah guru olahraga dan saya pemain bola. Kami biasa datang sampai ke sini dan ini keringnya luar biasa. Tapi sekarang apa kita lihat? Sebentar lagi kita akan lihat di sini airnya begitu banyak. Dan ini kita harus berterima kasih, saya sudah katakan tadi, kepada Tuhan, kepada Presiden, kepada Pak Menteri dan jajarannya yang sudah berusaha untuk membangun Nusa Tenggara Timur ini. Panjang jalan, Pak Bupati, Pak Menteri ini dengan gayanya guyon, tapi luar biasa. Dia tanya kepada Kepala Balai, tapi saya sebagai Wakil Gubernur juga senyum-senyum. Ini orang di sekitarnya air di mana, Kepala Balai? Kasihan ya, tidak boleh mereka begitu. Saya dalam hati memang orang kalau berasal dari susah, dia akan melakukan kegiatan dengan hati sendiri yang dia sudah rasakan dari dulu sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita rawat, mari kita dukung bendungan ini, karena air ini tidak hanya memberikan kita melepaskan dahaga, tapi air, saya selalu mengatakan ada 3 singkatan, ada singkatannya. Air itu memberikan kita rasa aman. Yang kedua, air memberikan kita rasa intim. Dan yang ketiga, air memberikan kita rasa ramah. Jadi kalau kita tidak ada air, pasti tidak ramah. Kalau tidak ada air, tidak akan intim. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masyarakat khususnya Kabupaten Sika, mari kita mendukung pelaksanaan bendungan ini. Dan kemudian nanti kalau misalnya air sudah ada, Pak Bupati, mari kita manfaatkan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat.
Karena semua di dunia ini ada satu istilah bonum commune suprema et lex. Super tinggi adalah kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Menteri dan rombongan kemudian melakukan peninjauan pembangunan bendungan Napung Gede. Rupanya tak puas melihat dari kejauhan. Menteri Basuki didampingi Wakil Gubernur Yosef A. Naisoik kemudian terjun langsung ke titik pengerjaan landscape. Setelah beberapa menit melihat aktivitas pengerjaan landscape, Menteri kemudian meninggalkan bendungan Napung Gede yang dikabarkan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Para sahabat Suara Flores yang budiman, demikian kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.